Sejarah tasbih dan hukumnya. Zikir adalah merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan hal ini diperintahkan untuk melakukannya sebanyak-banyaknya, sebagaimana firman-Nya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Zikir ada dua bagian. Yang pertama, zikir mutlak, adalah zikir yang tidak terkait dengan waktu, jumlah, tempat dan keadaan. Semua perbuatan dan perkataan yang bisa mengingatkan seseorang kepada Allah, seperti membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Seseorang dapat melakukan zikir kapan saja, di mana saja, berapapun jumlahnya selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang sudah ditetapkan dalam agama. Yang kedua, zikir muqayyad, yaitu zikir yang terikat dengan tempat, seperti zikir di Arafah, di Multazam, ketika masuk dan keluar masjid, kamar mandi dan lain sebagainya. Atau juga bisa dibilang terikat dengan jumlah, waktu dan cara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya juga terikat dengan tata cara yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya contoh zikir yang terikat dengan jumlah, waktu dan cara, misalnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah setiap selesai sholat sebanyak 33 kali, Alhamdulillah, sebanyak 33 kali dan Allahu Akbar, sebanyak 33 kali. Yang demikian berjumlah 99 dan menggenapkannya menjadi 100 dengan La ilaha illallahu wahdanu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa, la kulli syai'in qadir, maka akan diampuni kesalahannya, sekalipun seperti buih lautan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sekarang gimana sejarah munculnya alat tasbih ini? Dan bagaimana juga alat tersebut bisa masuk ke dunia Islam, yang kemudian menjadi bagian dari ritual ibadah kaum muslimin. Alat tasbih memiliki sejarah yang begitu panjang. Seorang ulama menyebutkan, bahwa tasbih sudah dikenal sejak sebelum Islam. Pada tahun 800 Masehi orang-orang Buddha sudah menggunakan tasbih dalam ritualnya. Begitu juga Al-Barahima di India, pendeta Kristen dan rahib Yahudi. Dari India inilah kemudian berkembang ke benua Asia. Beliau juga mengutip sejarah tasbih yang dimuat di Al-Mawsu'at Al-Arabiyah Al-Alamiyah, yang ringkasannya sebagai berikut. Orang Katolik menggunakan 50 biji tasbih kecil yang dibagi 4 yang diberi pemisah dengan biji tasbih besar dengan jumlah yang sama. Dan juga dijadikan sebagai kalung yang terdiri dari 2 biji besar dan 3 biji kecil. Kemudian, matanya dibuat dengan tanda salib. Mereka membaca puji Tuhan dengan biji tasbih yang besar, dan membaca pujian Maryamiyah dengan biji tasbih yang kecil. Orang Buddha dipercaya sebagai orang yang pertama kali menggunakan tasbih untuk menyelaraskan antara perbuatan dan ucapannya ketika akan melakukan persembahyangan. Dan ini dilakukan juga oleh orang Hindu di India, dan dipraktikkan oleh orang-orang Kristen pada abad pertengahan. Perkembangan tasbih terjadi sangat pesat pada abad 15 Masehi dan 16 Masehi. Dalam kitab Musa'ahamatul Hindi disebutkan, bahwa orang Hindu sudah biasa menggunakan tasbih untuk menghitung ritualnya. Sehingga menghitung zikir dengan tasbih diakui sebagai penggunaan cara dari orang Hindu, India, yang bersekte Brahma. Dan dari sanalah kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia. Para ahli sejarah Islam sudah menyepakati, bahwa orang-orang Arab jahiliyah tidak mengenal istilah dan penggunaan tasbih dalam peribadatan mereka. Itulah sebabnya, tidak ada satupun ada syair jahiliyah yang menyebutkan kalimat tasbih. Ia merupakan istilah yang muarabah, diarabkan. Begitu juga pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka tidak mengenal istilah tasbih, apalagi menggunakannya. Hal ini berlangsung sampai akhir masa tabi'in. Jika mendapatkan sebuah hadits yang memuat lafaz subhah, jangan sekali-kali membayangkan,
bahwa makna lafaz tersebut adalah alat tasbih, seperti yang dipakai oleh orang sekarang ini. Karena, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan sahabat dan umatnya dengan bahasa yang mereka pahami dan ketahui. Sedangkan tasbih seperti yang beredar sekarang ini tidak dikenal oleh sahabat dan juga tabi'in. Ketika pada akhir masa tabi'in ada seorang yang menghitung zikirnya dengan menggunakan batu kerikil atau biji korma, tanpa dirangkai, maka para sahabat, Abdullah bin Mas'ud mengingkari dan melarangnya dengan sangat keras, menganggapnya melakukan perbuatan bid'ah yang besar. Begitu pula yang dilakukan oleh Ibrahim an-Nakhai, seorang tabi'in, telah melarang puterinya melakukan hal seperti itu, sebagaimana sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingkari Safiyah dan memberitahukannya perbuatan yang lebih baik dan afdol. Kesimpulannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya tidak pernah menggunakan alat tasbih dalam menghitung zikirnya, dan ini merupakan sunnah yang harus diikuti. Seandainya menggunakan tasbih merupakan kebaikan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat merupakan yang pertama kali akan melakukannya. Oleh karena itu, orang yang paham tidak akan menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung zikir dengan jari tangannya, menggantinya dengan hal-hal yang bid'ah, yaitu menghitung zikir dengan tasbih atau alat penghitung lainnya. Inilah yang disepakati oleh seluruh ulama pengikut mazhab, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alangkah indah pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kami akan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam melakukan suatu ibadah atau dalam meninggalkannya. Abdullah bin Umar menambahkan, semua bid'ah adalah sesat, meskipun manusia memandangnya baik. Wallahu alam.